Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Berkali-kali dengan gagah berani dia memenangkan duel dalam peperangan, namun dia juga seorang yang bijaksana dan cerdas. Jiwa kepahlawanannya melesat tinggi, disertai kesabaran yang kuat dan kebijaksanaan yang dalam. Ali adalah sosok yang memiliki semua itu. Dia sosok yang diberi kepercayaan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan keseimbangan, yaitu memberlakukan qisas secara adil, dipadukan dengan kekuatan dan kasih sayang, serta bertindak berani dalam memegang prinsip kebaikan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Berikut kisah kepahlawanan dan kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Uhud, awalnya pemegang panji pasukan Islam adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Panji tersebut terhempas di atas bumi setelah Mus'ab mempertahankannya sedaya upaya dengan pengorbanan yang luar biasa hingga dia syahid. Kemudian Rasulullah SAW berseru kepada Ali bin Abi Thalib agar menegakkan panji itu. Ali segera meraihnya dengan tangannya, sementara tangannya yang lain menghunus pedang yang sangat fenomenal. Itulah pedang Dzulfaqar, sebilah pedang yang sangat kokoh dan pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, tak ada pedang yang lebih hebat daripada Dzulfaqar dan tak ada pemuda yang lebih tangguh daripada Ali. Ali membawa dan mengibarkan panji-panji itu dengan gagah berani, sehingga seorang pembawa panji-panji kaum musyrikin melihatnya dan berteriak lantang, "Adakah yang mau bertarung denganku?" Tak ada seorang pun kaum muslimin yang menjawabnya, karena mereka sedang bertempur dan berada pada kemelut paling puncak. Suara pedang beradu dengan pedang, kapak beradu dengan kapak. Si pemegang panji kaum musyrikin itu berteriak lagi, "Bukankah kalian yakin bahwa yang terbunuh di antara kalian akan masuk surga, sedangkan yang terbunuh di antara kami akan masuk neraka? Mengapa tak ada seorang pun dari kalian yang berani melawan aku?" Teriakan sombong itu terdengar oleh Ali. Dia menyambut teriakan itu dengan lantang pula, "Akulah yang akan meladenimu, wahai Abu Sa'ad bin Abi Thalhah. Bertarunglah denganku, wahai musuh Allah." Dua orang itu pun kemudian berhadapan di antara kecamuk pertempuran. Mereka bertarung di antara deru suara senjata yang saling beradu. Pertarungan yang sangat sengit, sampai pada satu titik ketika Ali berhasil merobohkan Abu Sa'ad yang terpelanting di atas tanah dan memekik menahan rasa sakit. Saat itulah Ali beranjak mendekatinya untuk memberikan pukulan pamungkas. Namun, tiba-tiba pakaian Abu Sa'ad tersingkap sehingga auratnya terlihat. Seketika itu Ali memejamkan matanya. Lantas dia memasukkan pedangnya ke sarungnya dan kembali ke barisan pasukannya. Kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu terheran-heran dan bertanya, "Mengapa engkau tak menyelesaikannya?" Ali menjawab, "Dia menghadapiku dengan aurat yang terlihat. Aku kasihan kepadanya." Sesungguhnya Ali tak pernah mengenyampingkan kemuliaan akhlak dan jiwa kesatria seorang prajurit meski kemenangan sudah di depan mata. Keutamaan sikapnya ini sudah mendarah daging dan menjadi ciri khasnya, sampai-sampai banyak lawannya yang berharap sifat Ali itu muncul manakala mereka sedang berada di bawah bayang-bayang kematian saat mata pedangnya yang tajam hendak terhunus. Berikutnya adalah kisah kepahlawanan Ali pada perang Khaybar. Pada hari pertama di depan benteng yang kokoh, pasukan tangguh yang dipimpin Abu Bakar tidak berhasil menembus benteng dan bisa dipukul mundur. Demikian juga pada hari kedua, pasukan tangguh yang dipimpin Umar bin Khattab pun bisa dipukul mundur. Namun kenyataan itu tak membuat Rasulullah SAW gentar terhadap musuh yang sedang dihadapinya. Sebab putus asa memang bukan hal yang menghinggapi Rasulullah SAW sedikit pun. Beliau terus memacu semangat jihad pasukannya. Kepada para sahabat dan pasukannya, beliau berkata, "Besok aku akan amanahkan panji-panji Islam kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Allah akan memberi kemenangan melalui tangannya." Tentang hal itu, Umar bin Khattab berkata, "Aku tak pernah menginginkan kepemimpinan sedikit pun kecuali pada hari itu, karena aku ingin sekali menjadi orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya."
Besok paginya, kaum muslimin sudah mendatangi tempat pertemuan mereka dengan Rasulullah SAW. Setiap orang penasaran ingin segera mengetahui siapa gerangan yang akan diamanai panji-panji pasukan Islam oleh Rasulullah SAW dan menembus benteng kokoh dan seram itu. Jumlah mereka semakin lengkap. Terdengar suara Rasulullah SAW. "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Saat itu Ali berada di barisan pasukan. Dia sedikit pun tak pernah berangan-angan menjadi orang yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat sebagai perantara datangnya kemenangan yang sudah dekat itu. Namun, mendengar namanya ditanyakan Rasulullah SAW, dia segera menjawab, "Aku di sini, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW memberi isyarat kepadanya agar maju. Maka sang pahlawan pun maju menghampiri beliau SAW. Rasulullah SAW melihat Ali sedang sakit mata. Lalu beliau SAW membasahi ujung jari telunjuknya dengan air liur dan mengusapkannya pada mata Ali. Setelah itu, penutup para nabi dan rasul tersebut meminta panji pasukan Islam, kemudian mengangkatnya setinggi mungkin dan menghentakkan tiangnya sebanyak 3 kali. Lantas, beliau SAW menyerahkan panji itu kepada Ali bin Abi Thalib sembari berkata, "Ambillah bendera ini, kemudian berjalanlah engkau dengan membawanya hingga Allah memberikan kemenangan kepadamu." Sang pahlawan pun membawa panji itu. Dia memimpin pasukan yang mulai bergerak dengan berlari-lari kecil. Setelah tiba di depan benteng musuh, dia berseru, "Aku Ali bin Abi Thalib." Ya, sesungguhnya dia mengerti benar akibat penyebutan namanya itu di hati pasukan musuh. Namanya bisa membuat gentar dan menimbulkan kegelisahan di hati mereka. Tak menunggu lama, pasukan musuh langsung melancarkan serangan membabi buta ke arah Ali dan pasukannya. Namun serangan yang demikian keras itu tak berhasil merobohkan sang pahlawan sejati, kecuali hanya menyebabkan perisai yang digunakannya terlepas dari tangannya. Dia menyadari bahwa dirinya tengah berhadapan secara langsung dengan tentara-tentara bersenjata lengkap yang menjaga benteng Khaybar. Kemudian dia berteriak lantang, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku akan merasakan apa yang pernah dirasakan Hamzah, atau Allah akan memberiku kemenangan." Tanpa perisai, dengan gagah berani, Ali berjalan mendekati salah satu gerbang benteng itu. Cara menaklukkan benteng itu adalah membuka salah satu pintunya. Tak satu pun dari pasukan kaum muslimin yang mampu melihat apa yang dialaminya. Mereka hanya bisa mendengar pekikan suara Ali yang bertakbir, "Allahu Akbar." Tak lama kemudian, Ali kembali kepada mereka, sementara gerbang benteng sudah dalam kendalinya. Menurut kesaksian Abu Rafi, pembantu Rasulullah SAW yang saat itu ikut berperang, "Aku dan 7 orang temanku pernah mencoba untuk menggerakkan pintu gerbang itu dari tempatnya, tapi kami tak mampu." Akhirnya pasukan Islam di bawah komando sang pahlawan Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan benteng Khaybar dalam waktu singkat. Gegap gempita kemenangan bergema di setiap sudut benteng yang telah takluk itu. "Allahu Akbar, Khaybar telah takluk." Kisah selanjutnya adalah setelah penaklukan kota Mekah. Rasulullah SAW menyuruh setiap kelompok kecil pasukannya agar menyeru kepada agama Allah tanpa menggunakan jalan kekerasan dan peperangan. Khalid bin Walid adalah salah satu pemimpin kelompok kecil pasukan ini. Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berjalan ke Tihamah sebagai seorang da'i, bukan seorang prajurit. Namun ketika Khalid tiba di kabilah Bani Khudamah bin Amir, seorang penduduk melakukan hal yang memaksa Khalid menyikapinya dengan pedangnya. Berita itu pun sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau sangat terpukul dan marah mendengarnya. Beliau SAW berlepas tangan dari apa yang telah dilakukan Khalid. Kemudian Rasulullah SAW segera mengambil keputusan untuk mengirim utusan perdamaian. Beliau SAW mengirim Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menunaikan tugas tersebut. Rasulullah sangat memahami bahwa tugas ini harus dijalankan oleh seseorang yang memiliki keberanian yang sepadan dengan kebijaksanaannya. Rasulullah SAW memanggil Ali dan berkata kepadanya, "Wahai Ali, pergilah kepada mereka dan lihatlah bagaimana keadaan di sana. Jadikanlah urusan-urusan jahiliyah berada di bawah kakimu." Rasulullah SAW membekalinya dengan sejumlah harta untuk membayar diyat atau ganti rugi kepada orang-orang yang terbunuh
juga untuk mengganti segala kerugian mereka. Ali pun segera menunaikan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah kepahlawanan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ali bin Abi Thalib. Jiwa kepahlawanannya diiringi dengan kecerdasan, bukan dengan perasaan. Kepahlawanan yang terkendali dengan keluhuran dan kemuliaan akhlaknya, sehingga dia tak pernah bersikap tinggi hati atas kasih sayang, tak pernah berpaling dari kebenaran, dan tak pernah jauh dari jalan kesabaran dan kebijaksanaan.